Gravitasi, kita merasakannya setiap detik, setiap saat kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa itu sebenarnya? Nah, kali ini kita akan membahas sebuah gagasan yang, cukup radikal, yang menantang semua yang kita kira kita tahu soal gravitasi. Waktu di sekolah, kita semua diajari kalau gravitasi itu gaya yang narik kita ke tanah. Gaya yang bikin bulan tetap di orbitnya dan planet-planet muterin matahari. Pertanyaan klasiknya sederhana. Apakah saat ini ada gaya yang benar-benar sedang menarik Anda ke bawah? Tapi, gimana kalau pemahaman itu keliru? Gimana kalau sebenarnya nggak ada tarikan sama sekali? Sebaliknya, gimana kalau Anda sebenarnya lagi hanyut dalam sebuah arus kosmik raksasa? Sebuah aliran yang sumbernya dari awal mula waktu itu sendiri. Nah, ini dia perubahan cara pandang yang akan kita bedah. Oke, sebelum kita menyelam lebih dalam ke ide baru yang kedengarannya gila ini, penting banget untuk ngerti dulu kenapa sih para fisikawan sampai kepikiran hal ini. Ternyata meskipun gravitasi terasa begitu akrab, ada misteri besar di jantung fisika modern yang belum terpecahkan. Yuk kita kilas balik sebentar. Dulu di tahun 1687, Isaac Newton kasih kita gambaran gravitasi sebagai gaya tarik-menarik. Simple. Lalu tahun 1915, Albert Einstein datang dan merevolusi semuanya. Katanya, gravitasi itu bukan tarikan, tapi kelengkungan dari jalinan ruang dan waktu. Tapi, bahkan seorang jenius seperti Einstein pun meninggalkan satu masalah besar yang belum kelar sampai sekarang. Disinilah letak konfliknya. Di satu sisi, kita punya relativitas umumnya Einstein yang akurat banget untuk menjelaskan alam semesta skala raksasa, planet, bintang, galaksi. Di sisi lain, kita punya mekanika kuantum yang luar biasa presisi untuk dunia super kecil para atom. Masalahnya, keduanya sama sekali nggak akur. Mereka seolah berbicara dalam bahasa yang berbeda dan nggak nyambung. Dan ini bukan cuma masalah teori di papan tulis loh. Konflik ini melahirkan beberapa misteri terbesar dalam sains. Ada masalah gravitasi kuantum, lalu ada partikel pembawa gravitasi yang dinamai graviton, tapi nggak pernah ketemu wujudnya. Dan mungkin yang paling bikin pusing, kalau alam semesta di awal itu padat banget, kenapa dia nggak langsung kolaps jadi lubang hitam raksasa? Nah, karena pertanyaan-pertanyaan besar ini belum juga terjawab, pintu jadi terbuka bagi para pemikir untuk mulai mempertanyakan asumsi kita yang paling dasar tentang gravitasi itu sendiri. Disinilah sebuah ide baru muncul. Sebut saja gravitasi berbasis aliran. Ini adalah hipotesis yang bilang kalau gravitasi itu bukanlah gaya yang fundamental. Sebaliknya, gravitasi hanyalah efek sisa, semacam gema dari gerakan awal semua materi di alam semesta sejak Big Bang. Bedanya benar-benar mendasar. Jadi lupakan dulu ide bahwa massa secara statis menciptakan tarikan. Dalam pandangan baru ini, kuncinya adalah gerakan. Gerakanlah yang menciptakan arus dinamis, dan materi itu nggak saling menarik, tapi cuma ikut terbawa oleh arus purba yang sama. Supaya lebih kebayang, kita butuh analogi. Dan analogi terbaiknya adalah, coba bayangkan seluruh alam semesta ini seperti sebuah sungai raksasa yang terus mengalir. Jadi bukan ruang hampa dengan benda-benda di dalamnya ya, tapi sebuah medium yang terus bergerak, sebuah sungai energi kinetik yang maha luas. Semua galaksi, bintang, planet, bahkan diri kita hanyalah objek-objek yang hanyut di dalam sungai ini. Dan sumber sungainya? Tentu saja Big Bang. Konsep ini kemudian memperkenalkan sesuatu yang disebut efek jejak inersia atau wake effect. Gini deh, bayangkan sebuah kapal selam besar bergerak di dalam air. Ia pasti menciptakan pusaran di belakangnya yang menarik objek-objek yang lebih kecil kan? Nah, menurut hipotesis ini, bintang dan planet melakukan hal yang persis sama di dalam arus ruang waktu. Ini menciptakan semacam jatuh bebas berantai. Bulan mengorbit bumi bukan karena ditarik, tapi karena ia terperangkap dalam arus inersia dari gerakan bumi. Bumi, gantian, hanyut dalam arus matahari yang jauh lebih besar. Dan matahari kita mengikuti arus pusat galaksi kita. Semuanya adalah bagian dari sebuah tarian kosmik yang diatur oleh satu gerakan purba dari masa lalu. Nah, keindahan dari sebuah ide baru itu bukan cuma karena menarik, tapi kalau ia bisa memecahkan masalah-masalah lama. Dan hipotesis ini menawarkan solusi yang cukup elegan untuk salah satu paradoks terbesar itu. Ingatkan paradoks Big Bang tadi? Menurut relativitas umum, kepadatan yang luar biasa di awal seharusnya menciptakan lubang hitam raksasa, mengakhiri alam semesta bahkan sebelum ia sempat dimulai. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa ya? Jawabannya, dalam model ini sangat elegan. Gravitasi itu belum ada. Atau lebih tepatnya, ia belum muncul.
Pada awalnya, energi kinetik ledakan yang mendorong semuanya keluar jauh-jauh lebih dominan daripada efek arus yang mencoba menyatukan materi. Gerakan mengalahkan tarikan. Gravitasi, dalam pandangan ini, adalah fenomena yang muncul seiring waktu. Ia baru menjadi gaya yang signifikan ketika alam semesta sudah mendingin, materi melambat, dan mulai menggumpal. Nah, saat gumpalan-gumpalan ini terbentuk, arus inersia mereka mulai tumpang tindih dan saling memperkuat, menciptakan apa yang kita alami sebagai gravitasi yang kuat saat ini. Jadi, apa arti semua ini? Kalau benar, ini menawarkan cara yang sama sekali berbeda untuk melihat hubungan kita dengan kosmos. Ini mungkin ringkasan terbaiknya. Anggap saja ini adalah efek kupu-kupu dalam skala kosmik. Satu gerakan awal di masa lalu yang jauh menentukan semua lintasan hari ini. Dengan kata lain, gravitasi adalah memori kinetik alam semesta. Dan ini membawa semuanya kembali ke diri Anda. Saat Anda merasakan berat badan, Anda tidak sedang merasakan tarikan. Anda merasakan inersia tubuh Anda, keengganan alaminya untuk mengubah gerakan saat ia dipaksa untuk mengikuti jalur jatuh bebas bumi yang telah ditetapkan miliaran tahun yang lalu. Anda sedang merasakan gema dari Big Bang. Aits, tapi tunggu dulu. Penting untuk dicatat, apa yang baru saja kita diskusikan ini adalah sebuah eksperimen pemikiran yang spekulatif. Ini bukan teori yang sudah terbukti, dan jelas tidak menggantikan relativitas umum Einstein yang sudah teruji. Ini lebih merupakan bagian dari bidang yang disebut gravitasi emergent, yang tujuannya adalah untuk memprovokasi cara-cara berpikir baru dalam memecahkan misteri gravitasi kuantum. Dan justru inilah mengapa eksplorasi seperti ini sangat berharga. Fakta bahwa kita masih bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang gaya yang paling kita kenal menunjukkan betapa banyak lagi yang harus kita pelajari. Keindahan sains terletak pada misteri-misteri yang belum terpecahkan itu. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan sebuah pemikiran penutup. Jika gravitasi, gaya yang paling konstan dalam hidup kita, ternyata adalah memori kinetik dari penciptaan, sebuah gema dari masa lalu, kira-kira apalagi ya yang belum dilupakan oleh alam semesta? Halo dan selamat datang, terutama untuk Anda, ya, Anda yang sedang mendengarkan ini, yang selalu haus akan pengetahuan baru dan mungkin menolak untuk sekedar menerima dunia apa adanya. Hari ini kita tidak akan melakukan diskusi biasa, kita akan melakukan sebuah eksplorasi mendalam ke dalam salah satu fenomena yang kalau dipikir-pikir paling dekat dengan keseharian kita. Sesuatu yang mengikat kaki kita ke tanah secara harfiah, kan? Tapi secara ironis justru tetap menjadi salah satu misteri paling gelap dan paling membingungkan di alam semesta, yaitu gravitasi. Ya, ini topik yang sering kita biarkan begitu saja tanpa pertanyaan kan. Kita menjatuhkan kunci mobil, kunci itu jatuh ke bawah, lalu kita anggap selesai. Padahal apa yang sebenarnya beroperasi di balik layar kosmik itu jauh dari kata sederhana. Dan pemahaman kita tentangnya saat ini sedang berada di ambang pergeseran yang sangat masif. Betul sekali. Dan untuk eksplorasi kita hari ini, tumpukan sumber materi yang ada di meja saya ini sangat beragam dan luar biasa. Kita sedang melihat catatan draft konseptual, terus ada hasil diskusi analitis tingkat tinggi dengan AI, panduan visual dari sebuah storyboard, sampai ke pembaruan jurnal fisika kuantum paling mutakhir yang baru saja rilis per Februari 2026 ini. Sumber yang sangat solid. Sangat. Dan misi kita hari ini adalah membongkar sebuah hipotesis radikal. Bagaimana jika gravitasi yang membuat Anda merasa berat saat berdiri di atas timbangan saat ini, itu bukanlah sebuah gaya tarik, melainkan sebuah efek pusaran raksasa yang merupakan sisa-sisa momentum dari ledakan Big Bang. Hipotesis ini punya potensi besar untuk memutarbalikkan intuisi dasar kita. Ini akan mengubah cara Anda memandang berat tubuh Anda sendiri, pergerakan planet, hingga sifat dasar dari ruang kosong itu sendiri. Mari kita mulai bedah perlahan-lahan. Sepakat? Jadi mari kita mulai dengan meretapkan di mana posisi sains kita saat ini, di tahun 2026. Mengapa sesuatu yang kita rasakan setiap detik sejak kita lahir, kayak gravitasi ini masih disebut sebagai misteri yang belum terpecahkan? Untuk memahami hal itu, kita harus mundur sedikit dan melihat gambaran besarnya.
Selama lebih dari 100 tahun, kita sangat bersandar pada relativitas umum dari Albert Einstein. Tentu. Teori itu sangat elegan dan luar biasa sukses dalam menjelaskan gravitasi pada skala kosmik. Pergerakan galaksi, orbit planet, membeloknya cahaya di sekitar bintang raksasa, relativitas umum menjawab itu semua dengan gagasan bahwa massa melengkungkan ruang dan waktu. Ibarat bola bowling di atas trampolin itu, kan? Tepat, ibarat bola bowling di atas trampolin. Namun teori besar ini memiliki satu kelemahan fatal. Kelemahan saat berhadapan dengan hal-hal yang sangat kecil, bukan? Betul. Relativitas umum itu kayak ancur berantakan ketika kita mencoba menggabungkannya dengan mekanika kuantum. Terutama ketika kita melihat kondisi yang sangat ekstrem, seperti apa yang terjadi tepat di pusat lubang hitam, atau pada titik singularitas saat Big Bang baru saja meledak. Pada skala subatomik yang sangat kecil dan padat itu, aturan Einstein seolah-olah rusak, dan itu menghasilkan perhitungan matematis yang tidak masuk akal. Nah, saya membaca di tumpukan sumber kita per Januari 2026 ini bahwa ada perburuan besar-besaran di dunia fisika untuk mencari sebuah partikel bernama graviton. Apa sebenarnya graviton ini? Dan mengapa ilmuwan sampai menghabiskan dana masif hanya untuk mencarinya? Jadi graviton ini adalah partikel hipotetis. Dalam model standar fisika partikel, gaya-gaya fundamental lain itu punya partikel pembawa gaya. Misalnya, cahaya punya foton, gaya nuklir kuat punya gluon. Jadi secara logika, gravitasi seharusnya juga punya graviton, yang bertugas membawa gaya tarik tersebut dari satu benda ke benda lain. Tapi masalahnya Partikel ini belum pernah ditemukan, sama sekali. Dan mengenai dana masif yang Anda sebutkan tadi, tim fisikawan yang dipimpin oleh Igor Pikovsky dari Stevens Institute of Technology dan Jack Harris dari Yale, itu baru saja mendapatkan hibah senilai $1,3 juta dari Keck Foundation. wow, Uang itu khusus digunakan untuk membangun detektor graviton pertama di dunia. $1,3 juta untuk satu detektor. Bagaimana cara kerjanya mendeteksi sesuatu yang bahkan wujudnya saja tidak kita ketahui? Mereka menggunakan teknologi resonator helium superfluida. Idenya adalah mendinginkan materi hingga mendekati nol mutlak, sehingga mereka bisa menangkap getaran kuantum sekecil apapun. Mereka mencoba menangkap satu graviton tunggal dari gelombang gravitasi yang melewati bumi. Ini eksperimen yang sangat ambisius, dan sejujurnya menunjukkan betapa putus asanya dunia sains untuk menemukan kepingan hilang ini. Gila ya. Ditambah lagi di sumber kita juga ada laporan dari Universitas Jenewa yang dipublikasikan pada Februari 2026 tentang penemuan geometri kuantum tersembunyi. Ah ya, itu laporan yang sangat menarik. Laporan itu menyebutkan adanya perilaku elektron yang bengkok dengan cara yang sangat mirip dengan gravitasi, padahal tidak ada massa masif di sekitarnya. Ini bagaimana menjelaskannya? Temuan di Jenewa itu semakin mempertebal misteri yang ada. Kita melihat efek seperti gravitasi di tingkat kuantum, tapi partikel pembawa gaya gravitasi itu sendiri tetap menjadi hantu. Kekosongan akan theory of everything, yaitu sebuah teori tunggal yang bisa menyatukan dunia makro Einstein dan dunia mikro kuantum, itu masih menganga lebar. Dan justru dari kekosongan inilah, hipotesis menakjubkan yang akan kita bahas mengambil tempat. Karena kalau dipikir-pikir, Jika partikel penarik itu tidak pernah ada, lalu apa sebenarnya yang selama ini menarik kaki kita ke inti bumi? oke, mari kita bedah ini. Mari kita masuk ke hipotesis utamanya yang disebut sebagai gravitasi berbasis arus atau flow-based gravity. Premisnya langsung menantang apa yang kita baca di buku teks sekolah dasar. Dikatakan bahwa massa suatu benda sama sekali tidak menghasilkan gaya tarik, melainkan gerakanlah yang menghasilkan arus kosmik. Coba kita lihat ini dari sudut pandang pergerakan benda atau inersianya. Dalam draft konseptual kita, ada mekanisme sentral yang disebut pemisahan paksa atau the elastic breakup. Untuk menyederhanakan konsep yang rumit ini, mari kita bayangkan di awal semesta yang sangat padat, hanya ada dua partikel elementer saja, partikel A dan partikel B. Oke, dua partikel? Keduanya saling terikat oleh ikatan primordial, sebut saja gaya fundamental pertama yang menyatukan mereka. Lalu,
terjadilah ledakan ekspansi Big Bang. Energi luar biasa masif menabrak dan memukul partikel A menjauh dengan kecepatan ekstrim. Tunggu, biarkan saya pastikan saya mengikuti logikanya. Partikel A terlempar paksa, lalu bagaimana dengan partikel B yang tertinggal? Apakah partikel A punya semacam tali gaib yang menarik partikel B untuk ikut dengannya? Justru itu poin kuncinya. Tidak ada tali gaib. Ruang waktu di alam semesta kita bukanlah ruang kosong yang pasif. Ia adalah medan yang saling terhubung erat. Ketika partikel A terlempar paksa dan melesat menembus medan tersebut, pergerakannya yang ekstrim meninggalkan distorsi. Semacam jalur kosong begitu? Tepat, semacam jalur kosong atau jejak turbulensi di belakangnya. Partikel B secara fundamental dipaksa untuk mengejar. Bukan karena ia ditarik, melainkan karena apa yang disebut path dependency atau ketergantungan lintasan. Partikel B terseret masuk dan mengikuti satu-satunya arah momentum yang tercipta dari peristiwa terbelahnya mereka di awal waktu. Sangat brilian untuk ini. Bayangkan, ruang angkasa itu bukan ruang hampa udara yang diam, melainkan sebuah lautan kinetik yang sangat luas dan terus bergerak. Dalam lautan ini, benda-benda bermassa super besar seperti bumi kita bukanlah magnet raksasa. Tapi, Bumi adalah kapal selam raksasa yang sedang melaju sangat kencang menembus arus kosmik. analogi yang sangat visual dan membantu. Lanjutkan. Nah, bayangkan sebuah benda kecil, misalnya apel milik Isaac Newton yang jatuh dari pohon. Menurut hipotesis arus ini, apel itu sama sekali tidak ditarik ke bawah secara magis oleh tanah. Apel itu hanyalah perenang kecil di lautan kinetik tadi. Ketika kapal selam raksasa bernama Bumi melaju menembus ruang waktu, lambungnya menciptakan turbulensi atau efek pusaran yang sangat kuat di belakangnya. Sebuah wake effect. Sangat masuk akal. Jadi apel itu sebenarnya terseret masuk ke dalam pusaran arus yang diciptakan oleh laju raksasa bumi. Apel tidak ditarik, ia hanya hanyut terbawa arus. Sudut pandang yang sangat menggeser paradigma, bukan? Ini secara fundamental mengubah ide bahwa massa secara aktif memancarkan gaya tarik. Sebaliknya, massa hanyalah rintangan yang menciptakan pusaran dalam aliran energi alam semesta yang terus bergerak sejak Big Bang. Gravitasi adalah jejak pusaran dari inersia. Jujur, butuh waktu sebentar buat otak saya memproses konsep ini. Berarti panah statis ke bawah yang selalu digambar guru fisika kita di papan tulis agak kurang tepat. Ini lebih mirip dinamika fluida atau arus sungai. Tepat. Jika kita memandang ruang waktu memiliki semacam viskositas atau kekentalan kinetik, maka apapun yang bergerak melaluinya akan menciptakan pusaran arus yang mempengaruhi materi di sekitarnya yang bermassa lebih kecil. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Jika kita memakai kacamata arus kosmik ini, makna dari fenomena orbit benda langit berubah 180 derajat. Bulan tidak diikat secara pasif ke bumi seperti bola besi di ujung seutas tali. Konsep orbit berubah menjadi apa yang disebut di catatan kita sebagai jatuh bebas hierarkis. Jatuh bebas hierarkis. Ya. Bulan sebenarnya sedang sibuk mengejar bumi di dalam satu lintasan arus yang sama, dan bumi juga sibuk mengejar matahari. Pemahaman yang sangat akurat. Semuanya berebut mengikuti arus momentum yang sama yang berasal dari pusat dorongan ledakan awal alam semesta. Tapi kalau bulan terus-menerus mengejar bumi, pertanyaan sederhananya adalah mengapa mereka tidak bertabrakan saja? Mengapa bulan tetap berada di jarak yang stabil? Karena orbit pada dasarnya adalah keseimbangan yang dinamis antara dua faktor. Di satu sisi, bulan memiliki momentum majunya sendiri, energi kinetik yang membuatnya ingin terus melaju dalam garis lurus menembus ruang angkasa. Namun, karena di depannya ada massa bumi yang jauh lebih besar, bumi menciptakan seretan atau pusaran arus yang kuat. Jadi orbit itu seperti titik tengahnya. Betul. Orbit adalah titik impas antara keinginan bulan untuk melaju lurus dan seretan pusaran dari bumi yang terus membelokkan lintasannya. Bulan tidak berputar mengelilingi bumi secara statis. Ia jatuh mengikuti kurva arus yang diciptakan bumi secara terus-menerus. Jadi orbit hanyalah interaksi pusaran arus kosmik hierarkis, sangat menarik. Tapi, kalau kita tarik mundur semua arus ini ke awal mula Big Bang, di mana seluruh materi di alam semesta terkompresi menjadi sangat padat, Saya tahu kemana arah pertanyaan ini. bukankah secara teori klasik gravitasinya akan tak terhingga? Kenapa semesta awal tidak langsung runtuh dan kolaps menjadi satu lubang hitam raksasa di detik pertama ledakan? Yang menakjubkan di sini adalah, itu merupakan paradoks lubang hitam primordial.
salah satu kebingungan terbesar dalam astrofisika. Dalam teori standar, para kosmolog harus memasukkan banyak variabel matematika tambahan yang rumit untuk menjelaskan mengapa semesta tidak runtuh ke dalam dirinya sendiri. Namun, dengan hipotesis gravitasi kinetik ini, jawabannya menjadi sangat intuitif dan elegan. Bagaimana hipotesis arus ini memecahkannya? Karena pada detik-detik awal alam semesta, energi kinetik mentah, dorongan ekspansi yang luar biasa panas dari Big Bang, jauh lebih masif dan dominan daripada ikatan partikel. Jika gravitasi sejatinya adalah efek pusaran atau arus yang tercipta dari pergerakan, maka selama materi masih terlempar menjauh dengan energi dan kecepatan yang seragam, pusaran itu belum sempat terbentuk secara efektif. Oh, saya paham. Seperti ketika kita mengaduk kopi dalam sangat cepat dan kuat di dalam cangkir. Anda tidak akan melihat pusaran-pusaran kecil terbentuk sampai adukan utamanya mulai melambat. Persis sekali. Gravitasi baru mulai mengental atau muncul secara signifikan ketika materi perlahan mulai mendingin, melambat, dan arah arus pergerakannya mulai saling bersilangan. Di titik persilangan itulah turbulensi terbentuk, materi saling menyeret, dan struktur kompleks seperti galaksi mulai lahir. Dalam pandangan ini, gravitasi bukanlah gaya dasar yang selalu ada sejak detik nol. Melainkan sesuatu yang muncul belakangan. Iya, ia adalah fenomena yang muncul belakangan atau sebuah emergent property. Agak merinding membayangkan hal itu. Alam semesta kita sempat tidak memiliki gravitasi seperti yang kita kenal hari ini. Tapi tunggu, draft catatan kita juga memberikan satu perspektif lagi yang saling melengkapi. Masih berbicara soal ekspansi alam semesta, tapi kali ini melibatkan mekanisme yang disebut efek tekanan bayangan atau shadow pressure. Model ekspansi reaksi. Ini adalah bagian yang sangat penting dari draft kita yang menambahkan dimensi baru pada diskusi ini. Mari kita gunakan analogi balon yang sedang dipompa. Bayangkan alam semesta sebagai permukaan balon, dan galaksi-galaksi adalah titik-titik spidol yang digambar di permukaannya. Oke, visual yang umum dipakai. Saat balon mengembang, yakni ruang itu sendiri yang meluas, setiap materi dipaksa menjauh oleh ruang yang berekspansi secara konstan di antara mereka. Oke, ruang yang meluas memaksa mereka terpisah. Tapi di sumber kita disebutkan soal biaya atau cost dari ruang baru ini. Di situ disebutkan bahwa materi memancarkan semacam emisi energi, seperti radiasi Hawking atau fluktuasi vakum di tingkat kuantum. Bisa tolong uraikan istilah-istilah berat ini? Maksudnya materi kita ini bocor atau memancarkan energi ke ruang kosong? Mari kita buat sederhana. Alam semesta tidak bisa menciptakan ruang yang baru dari ketiadaan tanpa konsekuensi energi. Fluktuasi vakum berarti, bahkan ruang angkasa yang benar-benar kosong sekalipun, sebenarnya mendidih dengan partikel virtual yang muncul dan menghilang secara konstan. Jadi ruang kosong itu tidak benar-benar kosong? Sama sekali tidak. Untuk mempertahankan keberadaannya di tengah ruang yang berekspansi agresif ini, objek bermassa bertindak seolah-olah mereka memancarkan tekanan energi penyeimbang di tingkat kuantum. Tujuannya untuk menjaga integritas struktural mereka agar tidak terkoyak. Baik, jadi setiap benda bermassa memancarkan tekanan. Lalu, apa yang terjadi ketika ada dua benda angkasa saling berdekatan? Ketika dua massa berdekatan, pancaran tekanan energi di ruang antara kedua benda tersebut akan saling bertabrakan. Karena mereka berlawanan arah, mereka saling meniadakan atau cancel out. Akibatnya, area di antara dua massa tersebut tiba-tiba mengalami penurunan tekanan yang ekstrim. Jadi area di tengah mereka menjadi zona tekanan rendah kosmik, sementara dari sisi luar masing-masing benda, tekanan dari ruang yang meluas masih terus mendorong mereka. Tepat. Karena ada tekanan tinggi dari luar angkasa yang luas, dan tekanan sangat rendah di ruang sempit di antara kedua benda tersebut, mereka akhirnya didorong mendekat satu sama lain secara paksa. Inilah yang oleh tubuh dan pikiran kita terjemahkan sebagai tarikan gravitasi. Tapi tunggu dulu, saya ingin sedikit menantang ide balon ini. Kalau alam semesta secara konsisten mengembang ke segala arah, mengapa galaksi Bima Sakti kita dan galaksi tetangga kita Andromeda justru diramalkan akan bertabrakan beberapa miliar tahun lagi? Bukankah ruang di antara Bima Sakti dan Andromeda juga ikut mengembang dan seharusnya mendorong kita semakin jauh? Pertanyaan kritis yang sangat bagus. Jawabannya terletak pada rasio antara ekspansi kosmik versus tekanan bayangan lokal. Pada jarak yang ekstrim, seperti antara gugus galaksi yang sangat berjauhan, ekspansi alam semesta memang menang. Balon mengembang terlalu cepat, sehingga titik-titik itu terus menjauh.
Inilah yang sedang dipelajari secara intensif di tahun 2026 ini oleh Observatorium Antariksa Euclid dari Eropa dan instrumen DESI yang memetakan pengaruh energi gelap. Jadi energi gelap adalah kekuatan yang mempercepat pengembangan balon tersebut. Benar. Namun, pada skala yang lebih dekat secara kosmik, seperti antara Bima Sakti dan Andromeda, efek shadow pressure atau zona tekanan rendah di antara mereka jauh lebih kuat daripada laju ekspansi ruang yang memisahkan mereka. Tekanan luar berhasil mengatasi ekspansi lokal di area tersebut, sehingga kedua galaksi dipaksa saling mendekat dan pada akhirnya akan bertabrakan. Ini menunjukkan bahwa gravitasi sejatinya adalah harga atau biaya operasional yang harus dibayar oleh materi untuk tetap bertahan dalam ruang yang agresif meluas. Sangat masuk akal. Ini membuat keseluruhan misteri gravitasi terdengar seperti insting bertahan hidup dari materi di tingkat kosmik. Namun untuk Anda yang mendengarkan ini, mungkin sambil berada di dalam kereta, berjalan di taman, atau sekedar bersantai di rumah, pertanyaan terpentingnya adalah, mengapa Anda harus peduli dengan semua kerumitan arus fisika dan tekanan bayangan ini? Apa relevansinya dengan pengalaman harian Anda? Pernahkah Anda menonton film fiksi ilmiah atau melihat rekaman eksperimen stasiun luar angkasa, di mana pesawat ruang angkasa dibuat berputar untuk menciptakan gravitasi buatan? Nah, karena saya merasa ini sangat relevan dengan eksperimen gravitasi buatan. Prinsip Mach secara sederhana menyatakan bahwa inersia, atau kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan geraknya, pada dasarnya sangat bergantung pada interaksi benda tersebut dengan seluruh materi lain di alam semesta. Benda tidak memiliki inersia dalam ruang yang benar-benar kosong. Dan ini berkaitan langsung dengan prinsip ekuivalensi. Dalam eksperimen dunia nyata yang sering dilakukan oleh fasilitas sentrifuge raksasa milik NASA atau ESA, kita memutar sebuah wahana dengan kecepatan tinggi. Dan saat wahana itu berputar layaknya mesin cuci raksasa, para astronot di dalamnya tiba-tiba merasa tubuh mereka memiliki berat dan bisa menapakkan kaki tegak lurus di dinding wahana. Mengapa mereka tiba-tiba merasa berat padahal mereka berada di lingkungan tanpa gravitasi? Karena inersia. Saat wahana berputar melingkar, tubuh astronot memiliki kecenderungan kinetik untuk terus bergerak lurus menyusuri ruang. Namun dinding melengkung dari wahana yang berputar secara konstan menghalangi lintasan lurus tersebut. Tubuh sang astronot terus-menerus menabrak belokan ruang yang diciptakan oleh dinding pesawat. Efek perlawanan tubuh terhadap perubahan gerak yang terus-menerus ini menciptakan ilusi gravitasi yang sangat meyakinkan dan secara fisik tidak bisa dibedakan dengan gravitasi yang kita rasakan di bumi. Ini adalah poin yang menurut saya akan membuat siapapun tersadar. Jika sensasi berat atau gravitasi yang sempurna bisa diciptakan murni dari pergerakan rotasi dan perlawanan terhadap lintasan inersia, maka secara deduksi logika, sangat masuk akal jika fenomena jatuh bebas dan berat yang Anda rasakan di bumi saat ini sejatinya adalah memori kinetik. Memori kinetik, istilah yang luar biasa. Ya kan? Anda merasakan berat di permukaan bumi bukan karena bumi punya inti magnet gaib yang menarik tulang Anda, tetapi karena Anda secara harfiah sedang terjebak di dalam sisa-sisa akselerasi kosmik. Itu adalah kesimpulan yang sangat mendasar. Dan ini sangat sejalan dengan apa yang pernah diajukan oleh fisikawan Erik Verlinde dengan teori emergent gravity-nya. Dia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah kekuatan yang berdiri sendiri sebagai hukum fundamental, melainkan murni sebuah hasil sampingan, sebuah efek termodinamika dari gerak dan entropi semesta yang berusaha menyeimbangkan diri. Jadi, waktu saya merasa sangat berat dan males bangun dari sofa di hari Minggu pagi, saya sebenarnya tidak sedang malas. Saya secara teknis bisa menyalahkan fakta bahwa sel-sel tubuh saya sedang sibuk menyingkronkan memori kinetiknya dengan pusaran turbulensi dari sisa ledakan awal alam semesta miliaran tahun yang lalu. Wah, jujur itu alasan yang luar biasa saintifik dan bagus untuk tetap rebahan. Saya rasa argumen itu bisa digunakan, meski mungkin atasan atau keluarga Anda di rumah tidak akan terlalu peduli dengan mekanika kuantum dari kemalasan Anda. Namun, ya, secara teknis, setiap sensasi berat adalah perjuangan inersia melawan arus momentum alam semesta. Jadi, apa makna dari semua ini?
Mari kita rangkum perjalanan luar biasa yang baru saja kita lalui. Kita baru saja mengambil pemahaman dari buku-buku fisika klasik yang menggambarkan gravitasi sebagai panah lurus yang mengarah ke pusat benda masif, dan kita menggantinya dengan visual aliran sungai kinetik yang sangat bergejolak. Masa tidak secara ajaib menarik benda dari kejauhan? Betul. Kecepatan dan pergerakan di ruang yang terus meluas inilah yang menciptakan arus. Bumi kita ibarat kapal selam yang bergerak kencang, menciptakan pusaran arus di belakangnya, dan segala hal di sekitarnya, termasuk Anda, saya, dan atmosfer kita, terseret mengikuti pusaran itu. Gravitasi adalah biaya dari ruang yang berekspansi, dan berat yang menahan kaki Anda saat mendengarkan kalimat ini, pada hakikatnya hanyalah upaya fisik Anda untuk bernegosiasi dengan sejarah gerak masa lalu. Ini memunculkan satu pertanyaan penting yang harus kita klarifikasi berdasarkan semua sumber kita. Hipotesis flow-based gravity atau model tekanan bayangan ini tidak dimaksudkan untuk membatalkan kejeniusan relativitas umum Einstein. Itu poin yang harus ditekankan. Sebaliknya, pendekatan ini mencoba menjelaskannya dari lapisan yang lebih dalam. Einstein membuktikan bahwa ruang waktu melengkung, dan matematika di baliknya sangat akurat untuk navigasi satelit dan eksplorasi galaksi kita. Namun hipotesis arus kinetik ini mencoba menjawab mengapa lengkungan itu terjadi serta memberikan alternatif mekanisme jika pada akhirnya kita memang tidak pernah menemukan sosok graviton yang hilang tersebut. Diskusi ini mengingatkan kita bahwa bahkan di tahun 2026, ketika kita merasa semua jawaban bisa dicari lewat algoritma cerdas, alam semesta masih menyembunyikan arsitektur terdalamnya dari kita. Ini benar-benar mengingatkan kita bahwa sains bukanlah dogma mati, melainkan proses bertanya yang tidak pernah berhenti. Dan sebelum kita berpisah dari eksplorasi hari ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir yang cukup provokatif untuk Anda renungkan. Sesuatu yang benar-benar menantang imajinasi dan bisa Anda bawa tidur malam ini. Silakan. Mari kita ikuti semua alur logika tentang arus kinetik dan pusaran ledakan Big Bang yang baru saja kita bedah secara tuntas. Jika gravitasi secara absolut memang hanyalah jejak turbulensi atau sisa aliran momentum inersia dari sebuah ledakan awal yang ruangnya masih terus-menerus dipaksa mengembang, apa yang akan terjadi miliaran atau triliunan tahun dari sekarang pada struktur planet ini atau tubuh manusia jika masih ada? Bayangkan sebuah skenario di mana seluruh energi ekspansi awal dari alam semesta ini pada akhirnya benar-benar habis terkuras? Skenario kematian panas alam semesta. Tepat, momentum besar itu berhenti. Semuanya mendingin dan menjadi diam sepenuhnya dalam kesunyian kosmik. Apakah arus inersia raksasa yang menopang pusaran ruang waktu itu juga akan mengering layaknya sungai yang kehabisan air? Dan jika arus inersia itu benar-benar mengering tanpa sisa, apakah itu berarti konsep tentang berat benda dan sensasi terikat di atas tanah itu sendiri akan menguap dan musnah sama sekali dari realitas alam semesta? Pikiran yang luar biasa dalam. Membayangkan sebuah alam semesta di mana semua benda tidak lagi memiliki kecenderungan untuk saling memengaruhi lewat berat adalah ide yang sungguh luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena Anda telah meminjamkan telinga, fokus, dan rasa ingin tahu Anda untuk mengeksplorasi ide-ide yang menantang akal sehat ini bersama kami. Teruslah bertanya tentang hal-hal yang tampaknya sederhana, carilah selalu perspektif yang segar, dan yang terpenting, jangan pernah kehilangan rasa penasaran Anda terhadap dunia di sekitar Anda. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.